Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah semuanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini pada maghrib kita masih diberikan kesempatan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu agama. Kemudian salawat berserta salam semoga terlimpahkan tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta umat beliau yang mengikuti tuntunan ajaran beliau hingga hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian tentang hadis kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita sekarang sampai kepada hadis yang ke-15 ya, dalam Kitabul Jami' bab adab ya. Hadis yang ke-15 yang menjelaskan tentang adab-adab bagi kita ya, yaitu falyakul wal yashrab biyaminihi wa la yakul wa la yashrab bisimalihi. Itu hadis yang menjelaskan tentang perintah makan dan minum dengan tangan kanan dan larangan makan dan minum dengan tangan kiri. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan sekali lagi betapa sempurnanya Islam, betapa indahnya Islam, yang mana Rasulullah SAW telah mengajarkan segala sesuatunya kepada umatnya. Ya, sekali lagi Rasulullah SAW beliau bersabda ya, innahu laisa syai'un yuqarribukum minal jannah wa yuba'idukum minan nar illa waqad amartukum bihi. Kata Rasulullah SAW, tidak ada sesuatu pun yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka melainkan aku telah perintahkan kalian untuk melakukannya. Kemudian kata Rasulullah, wa laisa syai'un yuqarribukum minan nar wa yubaidukum minal jannah illa waqad nahaitukum anhu. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mendekatkan kalian ke neraka dan menjauhkan kalian ke sorga melainkan aku telah larang kalian untuk melakukannya. Ya, ini menunjukkan apa? Sempurnanya agama Islam. Tidak ada satu kebaikan pun melainkan telah beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya. Tidak ada satu keburukan pun melainkan apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam peringatkan umatnya agar menjauhinya, meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membacakan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Bulughul Maram. Hadis yang ke-15. Wa anhu, yaitu dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi
wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bisimalihi. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia makan dengan menggunakan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Dan apabila salah seorang di antara kalian minum, maka hendaklah dia minum dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan ya'kulu bishimalihi, makan dengan tangan kirinya, wa yashrabu bisimalihi, dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Masyarul muslimin, ini melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama menjelaskan hadis tersebut ya. Kata mereka dalam hadis, ala anna sunnata an ya'kulal muslimu biyaminihi wa yashrabu biyaminihi. Hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya sunnah itu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala seorang muslim makan, maka hendaklah dia menggunakan tangan kanannya. Tatkala seorang muslim minum, maka hendaklah minum dengan tangan kanannya. Ini sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdasarkan hadis tadi. Ya, ini perintah. Wa hadzal amru, dan ini perintah. Ya. Kemudian karena ini berkaitan dengan adab. Ya, tentang adab, maka para ulama mengatakan, apakah perintah yang disebutkan dalam hadis atau perintah dari syariat tatkala berkaitan dengan adab, apakah perintah itu berarti wajib ataukah sunnah? Ya. Para ulama mengatakan, ya, tatkala perintah tersebut merupakan adab, hukum asalnya adalah sunnah. Hukum asalnya sunnah perintah tersebut, kecuali ada hal-hal lain atau dalil lain yang menunjukkan bahwasanya itu adalah perintah tersebut dalam adab adalah wajib. Kemudian dalam hadis ini yang kita baca, yang kita bahas malam ini, ya, perintah untuk makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan. Ya. Hadis ini para ulama menjelaskan di antaranya, ya, walakin min kauni syaitan ya'kulu bisimanihi wa yashrabu bisimalihi. Ya, karena setan dia makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri, ya. Ya. Alasannya apa? Karena ada setan yang makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kiri. Ya. Wa nahnu manhiyuna, sedangkan kita dilarang, ya, anittiba'i khutuwati syaitan, untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-21. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, karena sungguhnya syaitan itu senantiasa memerintahkan dengan perbuatan yang keji dan mungkar. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jelas, ya. Dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan tadi apa? Hendaknya kita makan dan minum dengan tangan kanan. Kemudian Rasulullah menyebutkan ilahnya, alasannya. Kenapa?
karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Dan kita tahu bahwasanya kita dilarang untuk mengikuti syaitan, ya. Maka berdasarkan inilah perintah dalam hadis tersebut, perintah dengan makan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan adalah perintah hukumnya wajib. Wajib. Dan bahkan ada hadis lain yang menegaskan dalam hal tersebut. Ya, dalam riwayat Rasulullah mengatakan la ya'kulu bishimalihi wa la yashrabu bisimalihi. Janganlah dia makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Ya. Juga hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisimalihi, rawahu Muslim. Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sungguhnya syaitan dia makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis lain juga mengatakan la ya'kulanna ahadukum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Janganlah salah seorang di antara kalian minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, dan janganlah minum dengan tangan kiri, karena sungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Ya. Jadi terkumpullah, ya, berdasarkan hadis-hadis tersebut, fastama'a fihi al-amru bil akli wa syurbi bil yamin wan nahyu anil akli wa syurbi bisimal. Ya, ada hadis-hadis yang memerintahkan tentang perintah untuk makan dan minum dengan tangan kanan, dan ada hadis juga yang menyebutkan larangan, ya, makan dan minum dengan tangan kiri. Ya. Berarti apa? Wa innal akla wa syurba bisimal muharram. Ya. Jadi makan dan minum dengan tangan kiri itu haram. Sebaliknya, makan dan minum dengan tangan kanan wajib. Ada sebuah kisah dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya ada seorang, anna rajulan akala inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang makan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melihat orang tersebut. Ya. Bisimali, orang tersebut makan dengan tangan kiri. Bayangkan, makan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri. Maka Rasulullah mengatakan, "Kul biyaminik." Makanlah dengan tangan kananmu. Rasulullah langsung menegur, langsung memerintahkan agar dia apa? Makan dengan tangan kanan. Kemudian dia mengatakan, dia menjawab, "Qala la astati'." Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya enggak bisa." Ya. Saya enggak bisa. Maka Rasulullah mengatakan, "Lastata'ta." Niscaya engkau tidak akan bisa selamanya. Kenapa? Rasulullah mendoakan apa? Didoakan selama-lamanya engkau tidak akan pernah bisa makan dengan tangan kanan. Maka sekitar itu juga orang tersebut enggak bisa mengangkat tangan kanannya. Karena tatkala dia diingatkan Rasulullah, bukannya dia apa? Nurut, malah dia beralasan padahal dia bisa. Maka kata Rasulullah, lastata'ta. Ya. Mudah-mudahan kau tidak akan bisa selama. Maka orang tersebut tidak pernah bisa mengangkat tangan kanannya. Ya. Maka berdasarkan hadis tersebut juga, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menegur seorang tersebut, ya, ini menunjukkan bahwasanya perkara tersebut bukan perkara yang sunnah. Kalau perkara yang sunnah atau yang dibolehkan, maka Rasulullah nggak akan menegur. Ini menunjukkan hal tersebut adalah wajib. Ya, tatkala seorang makan, ya, tatkala mungkin ini dari hadis ini juga, tatkala kita melihat mungkin anak kita, saudara kita, kalau kita ingatkan
melihat dengan makan tangan kiri, kita ingatkan agar makan dan minum dengan tangan kanan. Ya, jadi ya berdasarkan hadis-hadis tersebut ya, annal amru bil akli bil yadil yamin wasyurbi bil yamin lil wujub, bahwasanya makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan adalah wajib. Wa anal akla bis shimal wasyurbi bis shimal muharram, dan makan dengan tangan kiri kemudian minum juga dengan tangan kiri adalah haram. Baik. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama Islam juga dalam syariat dalam dijelaskan ya, dalam kaidah syariat Islam dijelaskan annal wajiba yasqutu ma'al ajzi. Kalau kita sudah tahu ya hukum makan dan minum menggunakan tangan kanan adalah wajib ya, dan menggunakan tangan kiri itu haram, maka dalam syariat Islam para ulama menjelaskan ya bahwasanya kewajiban itu bisa gugur. Kapan? Tatkala dibarengi dengan rasa al-ajaz, itu tidak mampu, benar-benar tidak mampu. Ya. Apabila seorang manusia dia benar-benar tidak mampu melakukan kewajiban, ya bukan karena ya mampu ya, ajaz, tidak mampu. Contoh, tatkala mau sholat wajib, ya kita disunahkan untuk berwudu. Tatkala orang berhadas ingin sholat wajib, maka dia wajib berwudu. Ya, qadarullah dia sakit dan dia nggak bisa menggunakan air, maka orang yang sakit yang nggak mampu berwudu dengan air, maka gugur kewajibannya untuk berwudu dengan air. Maka apa? Kewajiban dia tayamum. Ya. Seandainya kalau dia berwudu itu tambah sakit, tambah parah, maka dia tidak wajib berwudu dengan air, maka tayamum. Demikian juga tatkala seorang benar-benar tidak mampu untuk makan dan minum dengan tangan kanan, ya. Dia tidak bisa menggunakan tangan kanannya dengan banyak sebab. Contohnya apa? Lumpuh tangan kanannya sehingga tidak bisa diangkat. Benar-benar tangan kanannya lumpuh, atau kecelakaan memang tinggal tangan kirinya, tangan kanannya qadarullah mungkin diamputasi. Maka apa? Yang tersisa hanya dengan tangan kiri, maka gugur kewajiban dia untuk melakukan makan dengan tangan kanan, nggak bisa. Tidak bisa. Ya. Terjadi apa? Makan dan minum dengan tangan kanan itu wajib tatkala seorang itu benar-benar kondisi normal, mampu. Ya. Bukan dalam kondisi lemah. Ya, kecuali dia yang telah kita sebutkan, mungkin tangannya lumpuh, ya, atau tangannya tinggal satu cuma tangan kiri, atau dia yang semisalnya. Kemudian faedah juga yang dapat kita ambil dari hadis tersebut, ya. Dalal hadis ala anna syaitan ya'kulu wa yashrab. Hadis tersebut bahasanya menunjukkan juga, menjelaskan bahwasanya syaitan itu makan dan minum. Apa kata Rasulullah? Fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bisimalihi. Karena sesungguhnya syaitan, kata Rasulullah, makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Ini menunjukkan bahwasanya syaitan itu apa? Makan dan minum. Syaitan apa? Makan dan minum juga, bukan hanya manusia. Syaitan juga makan dan minum. Namun bagaimana kaifiyahnya, tata caranya? Ya. Tata cara syaitan makan dan minum, wallahu a'lam. Ya. Kita nggak tahu hakikat sesungguhnya. Yang penting kita yakini berdasarkan hadis tersebut, syaitan itu makan dan minum. Dan juga ada sebuah kisah, ya. Kisah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin ada yang pernah dengar, yaitu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menugaskan Abu Hurairah sebagai penjaga
makanan sedekah. Di sana waktu itu zaman Rasulullah ada makanan sedekah yang dikumpulkan, ya. Namun Rasulullah menugaskan Abu Hurairah untuk menjaganya. Ya. Kemudian suatu malam anna syaitan ata wa saraqa minhu ta'aman. Tatkala Abu Hurairah menjaga makanan tersebut, tiba-tiba ada seorang yang mencuri makanan tersebut. Ya, ditangkap sama Abu Hurairah. Setelah diintai kemudian ditangkap. Tatkala dia akan dibawa ke hadapan Rasulullah, akan dilaporkan, maka orang tersebut beralasan bahwasanya dia memiliki keluarga yang sangat lapar, kemudian dilepaskan lagi. Kemudian pagi harinya ditanya kepada Rasulullah, "Ya Abu Hurairah, apa yang kau perbuat dengan tawananmu semalam?" "Ya Rasulullah, dia mencuri. Kemudian saya tangkap. Tatkala saya tangkap, saya ingin bawa di hadapanmu, dia beralasan. Kemudian saya lepaskan." Kemudian kata Rasulullah, "Ya Abu Hurairah, dia akan kembali lagi." Maka kedua kalinya benar, orang tersebut kembali lagi, mencuri lagi, dan ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Kejadian tersebut terulang sampai 3 kali. Ya. Sampai 3 kali. Maka tatkala sudah ketiga kalinya, maka Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Hurairah, tahukah engkau siapakah yang 3 hari berturut-turut yang kau temui itu?" Kata Rasulullah, "Dzaka syaitan." Itu adalah syaitan. Itu syaitan. Ternyata apa? Syaitan mencuri makanan. Ya, ini menegaskan juga bahwa saya tadi apa? Syaitan makan dan minum. Adapun kaifiyahnya, tata caranya, hakikatnya gimana kita tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kemudian faedah yang berikutnya yang dapat kita ambil dari hadis tersebut, annal insan idza lam yusammi 'alal akli wa syurbi sarakahu syaitan. Bahwasanya seorang apabila dia tatkala makan dan minum tidak membaca bismillah, maka syaitan akan ikut serta dalam makan dan minum tersebut. Perhatikan jamaah sekalian. Ya, tatkala ada seorang, tatkala dia makan dan minum tidak membaca bismillah, maka syaitan pun ikut makan dan minum bersamanya. Ya. Sebagaimana hal tersebut ya telah dia kabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Inna syaitana yastahillu ta'ama alla yudhkara ismullahi alaih." Bahwasanya sungguhnya syaitan ya yastahilu ta'am, makanan tersebut akan menjadi halal bagi dia ketika tidak dibacakan bismillah terhadap makanan tersebut. Ya, tatkala dia ingin makan gak baca bismillah, maka itu halal bagi syaitan. Ya. Dan kemudian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya, "Idza dakhala rajulu baitahu fa dzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi fa qala syaitan la mabita lakum wa la asya'an." Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada orang yang masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia membaca bismillah ketika masuk rumah, dan dia membaca bismillah ketika ingin makan, faqala syaitan, maka syaitan pun berkata, dia berkata, la mabita lakum wala asya'a. Syaitan berkata, tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada makanan malam. Syaitan berkata kepada yang lainnya. Apa tadi? Tatkala seorang masuk ke dalam rumah, kemudian dia ketika masuk baca bismillah, kemudian dia membaca bismillah juga ketika makan di makanannya, maka syaitan pun berkata kepada yang lainnya, tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada makanan malam bagi kalian. Ya. Namun sebaliknya kata Rasulullah, wa idza dakhala wa lam yadhkurillah
inda dukhulihi faqala syaitan, tatkala seorang masuk ke dalam rumah, dia tidak membaca bismillah ketika masuk, maka syaitan berkata, adraktumul mabita, ada tempat bermalam bagi kalian, kata syaitan. Wa idza lam yadhkurillahu inda ta'amihi, dan ketika dia ada seorang yang tidak membaca bismillah pada makanannya, qala adraktumul mabita wal asya, maka syaitan mengatakan, ya, ada tempat bermalam dan ada makan malam bagi kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Maka berdasarkan hadis tersebut, ya, faedah yang kita ambil tatkala kita masuk ke dalam rumah, maka ada anjuran kita membaca bismillah. Tatkala kita makan, kita membaca bismillah. Tatkala kita membaca bismillah, maka setan pun enggak bisa bermalam. Enggak ada tempat bermalam dan tidak akan dapat makanan. Ya. Ini pun apa? Faedah dari kita. Faedahnya kita belajar, maka kita akan tahu. Ternyata sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi. Tidak ada kebaikan pun melainkan kita apa? Telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Ini hadis yang menjelaskan tentang apa? Perintah makan dan minum dengan tangan kanan, dan larangan makan dan minum dengan tangan kiri. Ini hadis yang ke-15. Kemudian berikutnya hadis yang ke-16 dari bab adab, ya, di Kitabul Jami', ya, yaitu tentang apa? Nahyu anis sarf wal khulaya, larangan tentang berlebih-lebihan dan sombong, ya. Itu Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau membawakan sebuah hadis yang berikutnya. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin, akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa 'allaqahu Al-Bukhari. Dari sahabat Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakaknya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kul washrab walbas, makan dan minumlah dan berpakaianlah, watasaddaq, dan bersedekahlah, fi ghairi sarafin, tanpa berlebih-lebihan, wala makhilah, dan janganlah sombong, tanpa berbuat sombong. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan, ya, wa tasaddaq, ya, di antara bersedekahlah. Sedekah ada dua macam, sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib contohnya itu apa? Zakatul mal yang wajib. Baik. Fi ghairi sarafin, tanpa berlebih-lebihan, ya, kata Rasulullah. As-saraf yaitu berlebih-lebihan, bahasa Arabnya itu mananya adalah muzawajatul haddi fi kulli qaulin wa fi'lin, yaitu melampaui batasan, baik berupa perkataan atau perbuatan, ya. Di sana ada kata saraf dan ada kata-kata tabdzir, mubadzir. Apakah perbedaan keduanya? Ya, orang mereka mengatakan ana israf. Kita tahu, ya, dalam Al-Qur'an sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai
perbuatan yang berlebih-lebihan, orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian juga Allah berfirman dalam orang-orang yang mubadzir, ya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang-orang yang berbuat mubadzir itu adalah saudaranya syaitan, ya. Kemudian apakah perbedaan antara israf dan tabdzir? Ya, anal israf, para ulama menjelaskan bahwasanya israf, sikat israf berlebihan adalah sarfun lil mal fima yanbaghi zaidan ala ma yanbaghi. Yaitu apa? Sarful mal, membelanjakan harta, mengeluarkan harta, ya, fima yanbaghi, yang pada tempatnya, kemudian dia apa? Zaidan ala ma yanbaghi, yaitu berlebih. Contoh israf, seorang misalnya dia makan hanya cukup menggunakan 10.000 sekali makan, namun dia apa? Membelanjakan uang 30.000, bahkan itu israf, ya kan? Dia menggunakannya pada tempatnya sesuai, cuma dia berlebihan. Seorang makan cukup dengan 1 piring, kemudian dia 1 piring cukup, sudah cukup, kemudian nambah sampai 3 piring atau 2 piring. Ini namanya israf, berlebihan. Ya. Wa amma tabdzir, adapun tabdzir, mubadzir, sarfuhu fi ma la yanbaghi. Itu apa? Seorang menggunakan hartanya atau yang semisalnya pada hal-hal yang tidak selayaknya, yang dilarang dalam syariat. Contoh, dia membeli apa? Minum-minuman keras, meskipun harganya murah. Harganya murah, 2.000 mungkin. Dia beli untuk minum-minuman keras. Ini namanya tabdzir. Meskipun jumlahnya sedikit, karena dia keluarkan kepada hal-hal yang berbau maksiat, meskipun nilainya sedikit. Adapun israf, dia lebih umum daripada tabdzir. Israf tadi menggunakannya pada tempatnya, ya. Contoh, menggunakan lampu. Seharusnya lampu cukup digunakan sampai jam 8 atau jam 9. Cuma dia sengaja dia nyalakan terus sampai pagi. Ini namanya israf, berlebih-lebihan. Menerangi suatu tempat yang nggak butuh penerangan. Ya, kalau memang butuh ya memang. Tapi kalau nggak butuh, dia sengaja dikasih lampu. Namanya israf. Ya. Kalau tabdzir tadi, dia mubadzir itu apa? Menggunakan sesuatu atau harta kepada hal-hal yang berbau maksiat, meskipun itu jumlahnya sedikit. Ini namanya mubadzir. Dan kedua-duanya berlebihan, dan mubadzir dilarang dalam agama Islam. Ya, dilarang apa? Dalam agama Islam. Ya, hadis tersebut kata Rasulullah SAW apa tadi? Kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilah. Makanlah dan minumlah dan berpakaianlah, kemudian dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan janganlah sombong. Ya. Dalam hadis, ya, hadis tersebut menjelaskan kepada kita ala anal muslim, hendaknya seorang muslim, ya, yanbaghi an yakuna mu'tadilan fi jami' umurihi, hendaklah dia bersikap adil dalam semua urusannya. Harus wasat, bersikap pertengahan, enggak boleh berlebih-lebihan, dan juga boleh apa? Sampai tidak boleh, maksudnya kurang, menyusahkan dia. Ya. Dari apa? Berupa makan, minum, berpakaian, tadi kata, bersedekah juga. Ya. Bersedekah yang, adapun sedekah yang wajib ini enggak,
Maksudnya sedekah yang sunnah. Sedekah yang sunnah. Contoh, ya. Kita tadi dilarang dari berlebihan dari makan tadi ya. Kita harus makan kalau dia cukup satu piring. Namun dia kalau satu piring cukup, cuman dia nambah sampai 2 piring. Ini malah berlebihan, israf. Ya. Kemudian juga minum, nggak boleh berlebihan. Berpakaian juga, ya, nggak boleh berlebihan. Kalau dia mungkin cukup memiliki, ya 5 setel atau yang misalnya, ya, kalau dia ingin nambah, namanya berlebihan, sesuatu yang melebihi kadar atau yang hal yang melebihi kebutuhan pokok kita, contohnya. Kemudian sedekah kalau yang sedekah yang wajib itu tidak kata para ulama, nggak ada istilah berlebihannya karena wajib, ya kan. Tapi sedekah yang sunnah, maka kita nggak boleh juga berlebihan. Contoh, ya, kita punya uang 20.000, memang cuman punya uang 20.000 untuk kita makan, kemudian sengaja kita sedekahkan semua, yang membuat kita akhirnya kesusahan, kita minta-minta, itu nggak boleh, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsudha kullal basti fataqa'udu maluman mahsura. Jangan engkau jadikan tanganmu maghlula, terbelenggu. Maksudnya jangan sampai kita juga berbuat kikir, bakhil. Namun jangan juga tatkala kita mengeluarkan semuanya. Kita memang cuma punya uang 20.000, kita keluarkan semua sehingga kita akhirnya nanti susah sendiri, sehingga kita membuat kita minta-minta. Ini nggak boleh juga, ya. Kita dilarang berbuat kikir, bakhil, dan kita juga nggak boleh berlebihan, ya, sehingga nanti menelantarkan anak istri kita, ya. Kita membantu orang sehingga kita melupakan kewajiban, ini nggak boleh juga, ya. Baik. Intinya apa? Kita harus berbuat wasat, adil, nggak boleh berlebihan dan jangan sampai juga melalaikan, ya. Kemudian juga para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tersebut juga, ya, dalla alal hadis, ya, dalla hadal hadis ala tahrimil israf fil akli wasyurbi wal lubsi was sadaqah. Ya, tadi hadis tersebut menjelaskan kepada kita agar kita berbuat adil, pertengahan, nggak boleh berlebihan dan nggak boleh sampai kurang. Kemudian juga hadis tersebut menunjukkan juga, menjelaskan bagi kita ala tahrimil israf, haram tadi, ya, berbuat berlebih-lebihan, nggak boleh, dilarang dalam hal makan, minum, berpakaian, yang bersedekah yang sunnah tadi, ya, sedekah yang sunnah. Berdasarkan tadi hadis Rasulullah SAW, kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi sarafin. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah fi ghairi sarafin, tanpa berlebih-lebihan, ya. Sedekah-sedekah yang sunnah, ya. Taib. Kemudian waqad Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah melarang juga anil israf, dari berbuat berlebih-lebihan, ya, tadi. Dan Allah juga tidak mencintai orang-orang yang israf, berlebih-lebihan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Baik. Kemudian para jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, wal israf, dan sikap berlebih-lebihan, ya,
tadi ya, masuk dalamnya juga dalam hal yang melebihi batas kadar dia, kebutuhan pokok dia. Ya sudah kita jelaskan tadi. Tatkala mungkin dia seorang makan cukupnya sepiring, ya, cukup dia. Kemudian sengaja nambah, itu namanya yang sudah sikap berlebihan ini, yang lebih dari sepiring ini, maka apa? Itu termasuk israf. Kecuali memang dia ya kebutuhan dia memang 2 piring, ya seperti contoh. Kalau supir sudah cukup, ya untuk bisa menegakkan tulang dia, memberikan dia tenaga, maka sudah cukup. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalla hadal hadis an la an asl ibahatul akli wa syurbi wal libas. Hadis ini juga menunjukkan bahwasannya hukum asal itu boleh, hukum asal makanan, minuman dan pakaian, hukum asalnya boleh. Malam yasil ila hadil israf. Hukum asal makanan, minuman ya, dalam penggunaannya itu hukumnya boleh selama tidak mencapai batas berlebihan. Ya. Tadi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian. Namun ingat, syariat memberikan batasan apa? Wala tusrifu. Dan janganlah berlebih-lebihan. Sudah kita jelaskan tadi. Ya. Wal aslu fima khalaqallahu ta'ala fil ardi annahu halal. Dan hukum asal, segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini, hukum asalnya halal. Ya. Untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatunya, semuanya. Ya, fal insanu an yakula minhu wa yasrabu wa yalbas. Maka adalah seorang bisa makan dan minum selama apa tadi? Tidak mencapai batasan israf berlebihan. Tadi ya israf, kembali kita ulangi, israf berlebih-lebihan itu apa? Dia menggunakan sesuatu memang kebutuhan, cuma dia melebihi batasannya. Kalau mubadzir itu menggunakannya dalam hal yang dilarang, untuk hal-hal maksiat, meskipun nilainya sedikit, namanya mubadzir. Dia membeli khamar, minum-minuman keras, ya, membeli narkoba meskipun sedikit, nilainya itu mubadzir. Kalau israf itu melebihi batas kebutuhan, ya, hal-hal yang tidak perlu. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, 2 hadis ini yang kita baca pada kesempatan malam ini atau pertemuan kali ini, yaitu yang pertama hadis apa tadi? Yang ke-15 tentang apa? Baik, perintah makan dan minum dengan tangan kanan, dan larangan makan dan minum dengan tangan kiri. Kemudian yang berikutnya hadis tentang apa? Taib. Dilarang larangan dari berlebih-lebihan dan mubadzir. Kemudian juga dilarang untuk kita berbuat sombong, makhilah. Taib. Demikian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 hadis ini yang semoga dengan penjelasan tersebut yang singkat tersebut dapat menambah faedah kita dan dapat menambah ilmu kita, dan kita semoga dapat menjalankan syariat ini dengan sebaik mungkin. Wallahu taala alam bisawab. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.